Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta didik SMK Yapi Wonosari. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya harus dalam kondisi yang sehat ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Di video kali ini saya akan memperkenalkan diri sebelum kita akan melakukan pembelajaran. Karena pembelajaran kali ini berbeda dengan biasanya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kita juga belum pernah bertatap muka langsung, sehingga untuk perkenalannya juga tidak bisa maksimal ya. Harusnya ketika kita bisa bertatap muka langsung, tentunya kita akan berkenalan, saling mengenal satu sama lain, sehingga nantinya ketika nanti melakukan pembelajaran, kalian akan merasa nyaman, akan merasa gimana ya, mungkin bisa merasa bahwasanya sudah mengenal gurunya, sehingga suka juga dengan mata pelajarannya. Oke, langsung saja simak video ini. Saya akan memberikan slide PowerPoint. Perhatikan dengan seksama data diri saya dan juga kontrak belajar untuk khususnya mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Simak terus ya videonya. Untuk yang pertama adalah data diri saya. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Ya, nama lengkap saya Muhammad Arif Ika Pradana. Sering disebut di sini Pak Arif. Oke, jadi besok ketika kalian sudah masuk ketemu dengan saya, jangan lupa nyapa, kenalkan nama saya Pak Arif. Oke, saya lahir di Gunung Kidul, umur saya adalah 25 tahun. Kemudian status, alhamdulillah saya belum menikah. Doakan saja agar segera menikah, karena ini baru masa-masa pandemi, jadi saya juga belum menikah. Oke ya, kita santai saja, yang penting kita saling bisa akrab dan saling mengenal. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah riwayat pendidikan saya. Yang pertama, saya SD, dulu SD-nya di SDN Ngalang 1 tahun 2001 sampai 2007. Oke, kemudian saya lulus pindah ke SMP, SMPN 1 Gedang Sari. Itu tahun 2007 sampai 2010. Nah, ini yang menarik. Saya adalah alumni SMK Yapi Wonosari. Saya dulu SMK Yapi Wonosari tahun 2010 sampai 2013. Lulus dari Yapi, peluang kerja ada, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya melanjutkan di perguruan tinggi swasta, meskipun swasta, tetapi tetap saya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Waktu itu tepatnya tahun 2013, setelah lulus dari Yapi, saya masuk ke Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang mungkin sering disebut Sarwi, ada juga yang sering menyebutnya UST. Itu 2013 masuk dan lulus tepat waktu, 2017 saya lulus. Setelah itu saya mencoba untuk pengalaman bekerja. Saya pengalaman bekerja dulu pernah di salah satu sekolahan di Sleman. Kemudian beruntung mendapatkan beasiswa ini untuk PPG atau pendidikan profesi guru di UNY selama 1 tahun, yaitu di program PPG Prajabatan Pendidikan Teknik Otomotif tahun 2018, lulus 2019 dan langsung masuk di Yapi kemarin. Oke, itu untuk profil saya. Oke. Kalau ada tanya-tanya, silahkan tulis di komentar ya. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan. Nah, setelah data diri, di sini saya memiliki kontrak belajar dengan kalian. Harapan saya, kalian bisa mematuhinya selama pembelajaran dengan saya. Oke, yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi atau kompetensi dasar yang insya Allah akan kita lalui bersama selama pembelajaran 1 semester ini. Yaitu ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai atau kita pelajari bersama. Yang pertama adalah ini prinsip-prinsip keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi alat pemadam api ringan atau APAR, itu seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pengendalian kontaminasi. Oke.
kemudian proses mesin konversi energi, dan memahami klasifikasi engine, dan memahami cara kerja engine 2 tak dan 4 tak, atau 2 langkah dan 4 langkah. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini dan pembelajaran juga jarak jauh, harapan saya teman-teman semua tetap bisa mengikuti, minimal kalian tahu dan mengerti apa yang ada di dalam materi ini, sehingga nanti ini menjadi dasar kalian akan ke jenjang berikutnya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang baru kita akan masuki peraturan pembelajaran dengan saya. Prinsip saya pengajar itu sangat simpel. Saya bercanda-bercanda, serius-serius. Jadi kalian harus bisa membedakan ketika bercanda, saya ajak bermain dan sebagainya, itu oke lah, kita enjoy aja. Tetapi ketika serius, jangan sekali-sekali kalian bercanda, karena ya kalau dengan saya ada saatnya sendiri-sendiri. Saya pikir kalian juga pasti sudah mengerti bahwasanya setiap pembelajaran itu ada kalanya serius, ada kalanya bercanda. Kalau serius terus juga nanti bosan, kalau bercanda terus pembelajarannya tidak akan masuk. Seperti itu ya, mohon dipahami. Oke. Di sini ada sekitar 6 peraturan, atau mungkin ya sebagai kontrak kita. Artinya apa? Dengan adanya ini kalian juga sudah mengetahui materi yang sudah materi-materi apa saja yang nantinya saya sampaikan. Itu nanti kalian juga harus mengikutinya dengan syarat masuk atau hadir dalam pembelajaran saya minimal 85%. Nah, ini bagaimana selama pandemi seperti ini kan pembelajarannya jarak jauh. Nah, nanti pastinya saya akan mengirimkan link untuk sebagai presensi hadir, dan nanti saya akan kontrol siapa saja yang masuk, siapa yang tidak. Karena nilainya masuk dan hadir ini harus 85%. Artinya kalau 10 kali berarti hanya 2 kali, hampir hanya 1 kali lah, 1 kali tidak mengikuti pembelajaran saya. Nah, kenapa seperti ini? Karena gimana ya? Karena memang kita dituntut untuk mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh. Harapan saya kalian tetap semangat sehingga bisa mencapai 85% kehadiran. Kemudian poin yang kedua, mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jelas kalian nanti jadwalnya apa, kalian ikuti itu, jam sekian mulai pembelajaran sampai jam sekian. Nanti saya akan kontrol kalian harus mengikuti pembelajaran. Mungkin nanti saya akan share materi, saya akan berbagi materi, kemudian nanti saya berikan tugas untuk evaluasi. Itu harus tepat waktu. Deadline-nya hari ini ya harus hari ini, deadline-nya besok harus besok. Jangan sampai menumpuk. Nanti kalau menumpuk akan susah di akhir, karena pembelajarannya tidak hanya dengan saya. Oke ya, sampai sini paham? Pembelajarannya dengan guru-guru lain juga sama. Oleh karena itu lebih baik diselesaikan sesuai jadwal atau sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga tugasnya tidak menumpuk. Kalau sudah menumpuk, nah itu nanti malah keteteran kamu sendiri yang susah. Kemudian yang ketiga, aktif dalam proses pembelajaran. Ini jelas. Aktif di sini bukan berarti seperti kalau tatap muka langsung kan kalian harus bertanya dan sebagainya. Kalian boleh bertanya, kalian boleh menanyakan apabila kurang jelas, boleh menanyakan apabila ada yang pengen ditanyakan, bisa lewat WA, bisa lewat chat di aplikasinya. Nanti saya akan jawab. Yang jelas kalian harus aktif, ya, menunjukkan bahwasanya kalian itu pengen belajar, kalian pengen bisa. Seperti itu. Nanti insya Allah kalian akan menemukan hasil yang memuaskan, tidak hanya sekedar nilai samata, tapi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat sampai kelima ini mengenai ujian seperti ulangan harian, itu juga terjadwal, nanti harapannya sesuai jadwal harus selesai. PTS juga sesuai jadwal harus selesai, dan PAS harus selesai. Mungkin itu untuk peraturan saya, ya simpel aja lah, karena juga Pak Nadiem kemarin mengatakan bahwasanya tidak memaksakan untuk seluruh kompetensi bisa tercapai, namun kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin. Oke ya, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, di sini adalah penilaian saya. Artinya apa?
ini nanti bentuk penilaian saya ini seperti ini. Oke. Kehadiran, ya tadi ya, kehadiran 85%, artinya 85% itu setiap orang hanya satu atau diizinkan satu kali tidak mengikuti pembelajaran alfa loh ya. Kalau sakit dan sebagainya itu terhitung tidak terhitung karena ada izin dan sebagainya. Tapi izinnya jelas melalui surat dari orang tua atau orang tua menghubungi dari pihak sekolah atau surat dokter. Kalau nggak jelas ya saya anggap alfa saja atau saya anggap tidak hadir gitu ya. Kemudian tugas-tugas ya ada 20%. Kemudian ulangan harian 20%. PTS penilaian tengah semester juga 20% dan PAS 30%. Sehingga nanti totalnya ini akan menjadi nilai utuh 100%. Mungkin itu saja perkenalan pada hari saya. Untuk video kali ini saya cukupkan. Jangan lupa nanti tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mungkin bisa saja video saya akan saya share di YouTube sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Bisa video pembelajaran untuk materi kalian, bisa juga video yang lainnya berkaitan dengan otomotif, berkaitan dengan pendidikan. Kalian bisa cek di channel YouTube saya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan jargon SMK Yapi. SMK Yapi hebat bisa jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.